kemampuan otak kita. Saya ada satu film yang bagus ya, mungkin teman-teman kalau pernah nonton film judulnya Lucy. Saya pernah dengan Lucy. Itu yang main si siapa itu ya? Scarlett Johansson ya Pak. Waduh, apal bener bahannya Scarlett Johansson. Walaupun itu dilihat dari sudut fiksi, film fiksi, tapi bukan nggak mungkin Pak. Someday kita bisa mengakses kemampuan kita itu optimal. Someday. Kenapa coba? Jadi ceritanya Lucy itu kan dia kalau nggak salah dijebak, ya, akhirnya di badannya tuh dimasukin satu pil untuk bawa ke luar negeri supaya penyelundupan, ya. Nah rupanya bahan kimia itu adalah bahan kimia untuk mengakses otak manusia dari 0% sampai 100%. Tumpah. Akhirnya dia punya kekuatan-kekuatan yang extraordinary. Nah tapi kekuatan itu benar-benar ada gitu ya. Jadi bahkan bahan kimianya itu ada pada saat bayi itu aktif, ya, nanti semakin besar semakin hilang, jadi kekuatan kita mulai stuck di situ ya. Tapi coba lihat bayi kan, daya belajar mereka kadang-kadang kaget, anak gua udah bisa begini ya. Karena apa? Karena zat kimianya tuh ada tuh, ya. Nah, kita lihat sekarang ya, bagaimana kondisi seperti itu ternyata bisa menciptakan kemampuan pada otak kita. Coba kita lihat slide tadi ya. Ini saya lansir dari beberapa penelitian ya, menarik ya. Jadi yang pertama itu apa, Pak Ismail? Saya nggak kelihatan di jarak jauh. Apa? Yang pertama bisa dibacakan? Ada kelihatan? Otak manusia juga dapat menghasilkan daya sekitar 23 watt atau cukup untuk menyalakan satu bola lampu. Otak kita Pak, jadi otak kita listrik ya, ada listriknya, jantung ada listriknya, otot ada listriknya, tapi listrik yang paling besar tuh dua, satu jantung, satu otak, listriknya. Katanya kalau digabungkan listriknya itu 0,0 kilowatt gitu ya, tapi kalau digabungkan Pak, itu bisa nyalain satu bola lampu. Kita nggak tahu selama ini ya, padahal extraordinary dari otak kita itu luar biasa. Yang kedua, otak manusia memiliki berat 5 kilo, tetapi berisi syaraf yang panjangnya 1 kali bola dunia. Jadi syaraf kalau digabung itu panjangnya luar biasa. Dan syaraf itu adalah syaraf pembelajaran. Katanya orang yang sering belajar, sering berpikir, sering mendevelop sesuatu itu bergerak ke otak, syarafnya memanjang, tumbuh kayak pohon ya, kayak pohon tumbuh dan sebagainya. Panjang sekali itu. Lalu juga ada katanya kapasitas memori otak kita sebesar 87 kali memori di pusat data center di YouTube. Atau YouTube ya. YouTube itu punya kurang lebih sekitar 18 hektar tempat penyimpanan memorinya semua YouTube yang Bapak upload tuh ya. Bapak upload YouTube itu disimpannya di sana, memori besarnya luar biasa Pak. Nah, kemampuan kita ternyata jauh lebih melampaui itu kalau kita mau tahu gitu ya. Terus apalagi setiap kita belajar sesuatu maka syaraf kita bertambah hampir 32 km. Jadi orang yang banyak berpikir itu tumbuh syaraf-syarafnya ya, berpikirnya. Terus 87 aktivitas dikendalikan dalam otak sehingga saat kita meninggal dengan semua organ lain sudah mati, otak masih berfungsi selama 17 menit. Jadi kalau meninggal gitu ya, cedera gitu ya, jantungnya berhenti, otaknya 17 menit itu masih berfungsi, masih bisa terukur dan lain sebagainya. Dan yuk kita harus mulai memahami bahwa otak manusia itu extraordinary, tapi seringkali kita melupakan karena kita sudah biasa hidup dengan dunia yang ya biasa begini, ya biasa males, ya biasa begini, tanpa kita tahu, wah ini kalau otak saya dikembangkan, dikendalikan, dieksplor, seperti apa ya kira-kira. Nah kita lihat satu film ya. Ada satu film menarik ya tentang Einstein. Ya, kita baca, ya, tonton dulu bareng-bareng.
Tahukah kamu otak Einstein masih tersimpan sampai sekarang? Dr. Thomas Harvey, seorang ahli patologi, mengangkat otak Einstein tak lama setelah Einstein menghembuskan nafas terakhirnya dan memotongnya menjadi 240 bagian tanpa persetujuan keluarganya. Potongan-potongan otak Einstein ini tersebar di berbagai tempat, memicu rasa penasaran dan spekulasi selama beberapa dekade. Para ilmuwan mempelajarinya, mencari perbedaan anatomi yang mungkin menjelaskan kecerdasannya. Beberapa penelitian menemukan anomali seperti area korteks parietal yang lebih luas, yang dikaitkan dengan kemampuan matematika dan spasial. Namun, penelitian lain tidak menemukan perbedaan signifikan dibandingkan dengan otak manusia normal. Hingga saat Ya, ini satu kisah yang menarik ya. Jadi waktu Einstein meninggal, itu otaknya diperebutkan oleh banyak universitas. Bingung, ini otak isinya apa sih nih? Apakah ongol-ongol, apa gado-gado, apa stik, atau apa gitu ya. Dan ternyata setelah sekian lama diteliti, bingung para ahli medis. Sama kok ya, nggak ada bedanya sama kita. Ya beda-beda dikit, tapi apa itu gara-gara itu? Nggak juga gitu ya. Sampai akhirnya stoplah penelitian medis dengan kesimpulan otaknya sama kayak manusia umumnya. Nah, akhirnya ada salah seorang sosiolog yang penasaran, iya ya ini kok orang bisa pinter banget, mikir apa sih? Sampai dia temukanlah satu formula, namanya yang membedakan dia dengan orang kebanyakan adalah kita punya rasa ingin tahu yang besar. Dia punya rasa ingin tahu yang besar. Nah, teman-teman, kalau ternyata untuk jadi orang terpintar di dunia hanya modal begini, rasanya semua orang juga bisa, ya betul nggak? Siapapun bisa. Cuma rasa ingin tahu aja kan. Nah, berapa banyak dari kita kadang-kadang masuk kerja, sibuk dengan pekerjaan, udah sampai sore, pulang. Nggak pernah ada curiosity untuk, ini kok gini ya? Ini kok dibuat gini, bisa nggak ya? Jadi orang pintar itu adalah orang yang selalu mengeksplorasi dengan pertanyaan, kenapa ya ini bisa begini? Ini kenapa ya? Ini bisa dibuat begini nggak ya? Gimana ya caranya? Pertanyaan itu yang muncul terus, yang harus kita lakukan as a leader. Ya, jadi hati-hati Pak. Kalau kita ngerasa kok dia hebat banget tuh jadi pimpinan, kok gue gini-gini aja, salah Pak. Yang buat hebat orang itu tuh hanya karena dia punya ingin tahu lebih besar. Pengen tahu nggak kenapa sales kok jeblok ya? Kenapa kok setiap bulan Maret kok para toko selalu ngomong lagi sepi Pak, lagi sepi Pak. Kenapa nih ya? Apa yang buat gini ya? Apa iya sepi bener atau nanti ketemu pola-polanya. Enggak kok, bukan soal sepi ternyata. Oh ada tren ini, ada tren itu. Barulah mulai kita mengeksplorasi. Ya, jangan setiap ada informasi dari luar kita pasrah menganggap bahwa oh ya sudah Pak, orang-orang bilang begitu ya sudah kita ikutin aja begitu. Nanti dulu Pak. Ya, kadang-kadang problem seperti itu yang menghambat kita buat mengembangkan kemampuan. Gitu ya. Next berikutnya Pak. Ini satu contoh ya. Nah, karena apa? Kita punya zona comfort, zona yang menakutkan, zona belajar sampai growth. Itu dua hal yang panjang. Comfort zone, semua orang juga comfort zone. Siapa sih yang mau susah? Nggak ada Bang. Siapa sih yang mau bersusah payah ngadepin masalah zaman sekarang, apalagi Pak? Semua sudah dimudahkan oleh
berbagai macam hal, teknologi, sistem, malah kadang-kadang Indonesia ini katanya punya namanya kutukan sumber daya, ya kan? Karena sumber daya Indonesia berlimpah, akhirnya orangnya ya comfort zone aja, udahlah, udah nyaman kok, ya. Misalnya contoh yang paling simpel nih, ini saya sering komplain ya, sama tukang parkir, Pak. Ya kan, di Bandung ini tukang parkir, wah luar biasa, Pak. Gak bisa ngelihat mobil berhenti dulu, berhenti sebentar, nelpon, prit loh. Saya cuma berhenti nelpon aja, prit. Gitu kan. Bisa kawin itu. Sehingga membuat semua orang bisa dapat uang dengan cepat dimanapun juga. Dengan model perimitan. Sama jaket warna nyala gitu loh. Jaket yang nyala, betul nggak? Gampang banget ya, hidup kok enak banget ya. Tapi akhirnya apa? Membuat orang menjadi malas. Ngapain susah payah? Jadi parkir, di gacoan misalnya ya, nggak tahu Surabaya ada gacoan nggak ya? Gacoan, jadi tukang parkir, motor sampai 2.000 datang ke situ, 2.000 kali 2.000 berapa tuh? Dengan cuma praktik, nah, kebayang nggak tuh? Itulah yang membuat kita jadi malas, Pak. Belum lama ada pengemis ketangkep. Waktu ditangkep, mau masukin ke departemen sosial, loh, apa ini? Bapak kok ada uang 30 juta, 40 juta, 50 juta? Lah, pengemis aja bisa kaya raya. Kita kerja segitu, jungkir balik, nggak dapat segitu. Ini bisa. Ditanya, sehari Bapak dapat berapa? Ya, cuma 2 juta sih, Pak. Hah? Sehari pengemis dapat 2 juta? Bayang nggak, Pak? Sehari loh. Nah, ini kan jadi kacau semua, Pak. Namanya dunia kerja ini jadi kacau, dunia yang berusaha ini kok bisa agak. Nah, itulah yang buat kita masuk comfort zone. Ya. Jangan terus besok-besok jangan jadi pengemis kali ya, jangan gitu, Pak. Tapi minimal ini jadi warning buat kita juga. Saya kadang-kadang sama tukang-tukang parkir juga suka keras jadi ya. Kalau ada yang bilang, Pak, kasih aja 5.000 lah, enggak, 2.000 aja. Kenapa? Karena ini membuat mental mereka ya udah happy aja di tukang parkir terus. Pernah mau yang lain gitu. Nah, itu satu ya, comfort zone ya. Lalu yang kedua, kita mulai masuk comfort yang tidak menyenangkan, yang menakutkan. Nah, ini harus berani keluar nih. Terutama Bapak dan Ibu, semakin tinggi level kita harus berani keluar dari comfort zone. Kalau kita masih di comfort zone, kita nggak bisa sukses jadi seorang leader. Ketakutan, rasa takut nih. Itu apa aja di situ, Pak? Di situ ada, kita bisa lihat ya, di situ ada lack of self-confidence, ya. Lalu ada full excuse, be affected by other opinion. Jadi mulai gelisah karena semakin tinggi kita, semakin diomongin orang. Ya kan? Coba dulu waktu Bapak dan Ibu jadi karyawan, paling enak apa? Ngomongin atasan. Ya kan? Wah, atasan gua gini, wah semangat. Tapi suatu hari saya jadi atasan. Kita mulai sadar, iya juga, sekarang gue diomongin bawahan gue ya. Nah, ya udah resiko, tinggal pilihannya. Anda mau, ya udah saya jadi staff aja deh, kayaknya enak deh ngomongin atasan, atau saya jadi atasan yang diomongin bawahan. Nah, udah resiko. Diomongin bawahan, diomongin rekan kerja, diomongin ini dan itu, ya udah resiko. Jadi saya bilang, fear zone-nya kita harus mulai siap masuki. Lalu ada yang lebih growth lagi tuh, yaitu pembelajaran, zona pembelajaran. Di situ ada deal with challenge and problem. Ya, ujian seorang leader ketika dia bisa mengambil keputusan yang sulit. Itu baru benar diujinya itu. Jadi kalau teman-teman nggak ada satu masalah, sampai buat stres, saya buat kepala pening, sampai buat aduh gimana ini ya, jangan frustrasi. Itulah ujian tertinggi seorang leader. Semakin naik, semakin beban kita semakin berat. Nah, decision itu adalah kunci kita. Jadi kalau kayak kita sekolah ya, sekolah ujian, UTS, UAS, sekolah ujian. Ujiannya itu ya keputusan yang kita ambil itu. Bisa nggak kita memilih, nggak usah ambil keputusan lah, bisa, nggak ada masalah, safety player, masuk comfort zone lagi, Anda nggak jadi leader yang baik. Itu lebih berani. Ya, learning zone itu nggak menyenangkan. Extend your comfort zone, nah mulai ke comfort zone-nya di ini, acquire new skill, belajar skill-skill baru. Ya, jadi leader apalagi Pak? Ya, yang kita harus lakukan itu, kalau saran saya Pak ya, banyak sekali leader yang diambil ya,
Leader itu diambil karena mereka punya technical skill yang bagus. Biasanya ya, tekniknya bagus nih, angkat posisi. Tekniknya bagus nih, angkat posisi. Padahal kalau orang naik level lebih ke atas, teknikalnya itu lebih kecil. Dia harus menguasai yang namanya soft. Ini hard ya, hard. Semain ke atas lagi, harus mulai 50-50 nih. Antara soft dan technical skill atau hard skill. Semakin tinggi lagi, lebih softnya lagi. Karena kalau yang di level atas, itu bukan teknikal, Pak. Mereka semua menguasai ilmu lobbying, ilmu negosiasi, ilmu presentasi, ilmu network. Udah beda lagi, Pak. Ilmunya lebih soft semua. Gitu, bukan teknikal lagi. Teknikalnya terus gimana, Pak? Kan kita harus teknik. Makanya teknikal kita delegasikan ke bawahan. Jangan males delegasikan, Pak. Kalau kita sibuk dengan teknikalnya, padahal kita sudah punya di level atas, yang ada adalah kita nggak bisa maju mikirin organisasi, Pak. Yang ada sibuk urusin disebut sebagai mikro manajemen. Nah, ini receh-receh diurusin, pernik-pernik diurusin, capek. Kita ini strategis. Ya, bebankan teknikal itu ke bawahan. Ini bagi ini sok pikirin. Ini makanya kalau ada bawahan yang cuma datang dengan Pak, ini Pak kerjaan saya, nanti tolong dicek ya. Saya selalu bilang gini, udah bagus belum nih? Ya lumayan lah Pak, balikin lagi, beresin lagi nih. Masih lumayan. Datang lagi Pak, ini udah saya cek lagi Pak. Terus gimana, udah yakin 100% belum? Ya masih 50%. Nah, balikin lagi deh. Suruh balikin lagi Pak, teknikal biar dia ngurus. Kita mikirnya strategis-strategis, yang soft-soft. Nanti kalau bilang, gimana? Ya Pak, ini udah 99%, oke saya cek. Nah, baru dicek. Ya kan? Kalau Bapak cuma dikasih pekerjaan yang 50%, Bapak suruh ngecek. Bapak cuma ngurusin apa? Tipe, aduh ini salah ketik. Titiknya salah di sini. Angkanya kok kurang 0. Ya elah. Bukan level kita, Pak. Level kita tuh harus lebih aktif. Beresin. Lempar lagi ke bawahan, beresin dulu. Ya, bahkan kalau ada misal data ya, ini data nih, saya cek dari atas, masalah ya, kok salah juga ya, saya nggak usah terusin Pak, usah diterusin ke bawah, beresin, udah beresin bawahan, tinggal tunggu aja udah beresin. Nah itu cara kita memanagenya, untuk supaya kita nggak terjebak di namanya micro management, gitu ya, gitu kira-kira. Ya semakin tinggi, semakin softnya harus kuat. Makanya ada satu ilmu Pak yang harus dipahami seorang leader, yaitu adalah ilmu yang namanya ilmu apa? Ini penting nih. Bisa banyak ngajar di banyak perusahaan tuh untuk leader-leader biasanya ilmu ini. Apa? B. Apa yang dijawab? Apa Pak Main? Bagaimana Pak Andi? Barangkali mau jawab Pak Andi. Ada ilmu apa ini? B depannya. Pak Nigar, Pak Agus, Bu Lucia, Bu Mas ya. Ilmu B. Belakangnya R. Waduh. Kata keduanya. Belajar Pak. Nih. Hah? Bukan belajar. Bahasa Inggris, sorry. Bahasa Inggris, Pak. Bahasa Inggris. Behavior. Yes, 100.000. Sekarang namanya pemimpin harus mulai banyak belajar yang namanya behavior, ilmu behavior. Karena apa? Karena kita akan banyak berhadapan dengan namanya behavior, perilaku manusia. Ya, ilmunya agak kompleks Pak, karena ngurus manusia itu bukan 1 tambah 1 sama dengan 2, 2 tambah 2 sama dengan 4. Bukan begini Pak. Ngurus manusia itu unik dan kompleks. Ya, 1 tambah 1 bisa berapa? Terserah manusianya, terserah orangnya. 2 tambah 2 berapa ya? Terserah orangnya. Nah, ini kan kacau jadinya. Kalau kita nggak ngerti, behavior itu bagaimana sih?
kenapa ya si A kok begini, si B begini. Contoh, Pak, saya punya anak buah, Pak. Yang satu orangnya biasa aja, tapi kalau kerja tuntas. Yang satu orangnya kalau saya kasih tugas, iya, tapi nggak pernah beres, Pak. Padahal dua-duanya sama, backgroundnya sama, masuknya sama. Kenapa bisa begini? Makanya ketika kita punya bawahan, Pak, nggak bisa dipukul rata, semua sama dengan gaya begini, nggak bisa. Makanya saya bilang dulu, kalau Bapak punya 10 bawahan, saya belajar berapa macam ilmu tuh, bawahan saya. Ya 10, punya 20, ya 20, karena beragam orang, beragam tekniknya, cara pendekatannya. Nah, gitu kira-kira, Pak. Ya, jadi ilmu behaviornya jadi penting sekarang. Nah, dalam program kita MDP, akan banyak sekali saya ajarkan latih Bapak untuk ilmu behavior, Pak, untuk mengerti. Ini orang ini kenapa ya kok begini? Sehingga kita nggak bisa sekedar, sudah biarin aja deh, nggak bisa, Pak. Ada orang yang harus di-treatment, ada orang yang harus diperlakukan tertentu, ada orang yang harus dimarahin, ya. Ya, ada orang yang memang doyannya diomelin, ada, Pak. Oh, ini aneh kan? Jadi jangan semua dipikir bahwa manusia itu punya kesadaran untuk dewasa, berkembang sendiri, lebih maju. Enggak, Pak. Orang yang harus diomel-omel juga ada loh. Saya punya anak buah ya begitu, harus diomelin terus, Pak. Sampai kadang-kadang capek, tapi ya saya pikir-pikir, saya mikirnya gini, ini anak pasti punya kontribusi nggak? Oh, anaknya dipercaya. Dia pegang uang dan bisa dipercaya. Sudah, saya pakai gitu ya. Dia bisa pajak. Tapi sering lupa, sering pikun, sering nanti baru disuruh, tolong bawain dokumen ke sini ya. Bisa lupa loh dalam hitungan detik, Pak. Aduh, sampai halus dada. Ini bagaimana sih nih orang nih? Kamu nih inget nggak sih? Oh iya, Pak, lupa, Pak. Dan ini terus menerus. Jadi akhirnya sampai sama orang ini gaya otoriter, ya keras aja, yang tegur terus. Ada yang begitu. Ada orang yang cukup diajak ngomong pelan, bantuin saya ya. Siap, bos. Wah, langsung beres semua. Ada yang begitu. Jadi ilmunya nggak bisa sama semua, Pak. Jadi jangan Bapak berpikir, saya mau sebagai pimpinan gaya marah-marah aja deh, lebih cocok kayaknya semua orang saya marahin. Belum tentu, Pak. Nanti ada yang demotivasi, ada yang kabur, ada yang nggak cocok. Wah, kacau balau. Person to person beda. Oh, si A begini, si perlakuan, si B begini, si C begini, si B begini. Ini orang yang dimarahin juga pernah komplain. Pak, mohon maaf, Pak, Bapak kok sama saya marah-marah terus, sama si itu nggak pernah dimarahin. Saya bilang, dia nggak pernah lupa. Kamu lupa-lupa dulu, ya saya marahin dong. Oh iya, Pak, ya udah sadar aja diri, saya bilang. Kalau kamu lupa terus, ya kamu dimarahin terus. Siap, Pak. Udah siap-siap, lupa juga. Ya udah pasrah deh. Yang penting saya masih melihat ada kontribusi, ya sudah, saya terima saja. Gitu kan, ya. Tinggal itu kuncinya, gitu kan ya. Oke. Sampai sini dulu ada pertanyaan? Ayo, pertanyaan dulu ya, kita diskusi dulu ya. Ada pertanyaan nggak kira-kira? Bebas, Pak ya. Jadi ini forum di mana kita benar-benar ingin mengeksplorasi. Karena kondisi yang Bapak hadapi itu khususnya di ngurus orang, Pak ya. Ngurus orang ini rumusannya tuh nggak ada yang baku gitu ya. Nanti kalau saya punya experience, saya bisa bantu Bapak untuk membantu menuntaskan seperti apa kira-kira solusinya ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ya, barangkali Ibu Marsha, Ibu Lucia, Pak Andre, barangkali ada pertanyaan yang mau disampaikan. Ini bawahannya baik-baik semua, nggak ada masalah ya. Kelihatannya wajahnya penuh sumringah gitu ya, bawahannya kayaknya semua cool gitu ya. Ada? Belum ada ya? Saya belum ada. Ada Pak Arya, Pak. Ya, silakan Pak Arya. Mana Pak Arya? Bagaimana bila kita dalam kondisi, Pak ya, kita memiliki contoh ada masalah, Pak ya, dimulai dari suatu masalah, kemudian kita memiliki solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan tentu ini kita konsultasikan kepada atasan. Namun atasan kita cenderung untuk menolak begitu ya, padahal dan memberikan pendapat lain, tapi kita masih bersikukuh ini kayaknya berhasil ya, gitu kan, karena sama-sama belum dipraktekin begitu, Pak ya. Bagaimana baiknya ya, Pak ya, untuk melatih seperti itu, karena kita masih berpendapat ya, ini bisa kok kita dan akan ada hasilnya, kecuali momen
ketika memang dari lakukan belum ada, nggak ada hasilnya begitu Pak ya. Tapi dari segi atasan, oh nggak bisa, itu nggak bisa gitu kan, harus pakai yang ini begitu. Gitu sih Pak. Jadi ketika ide kita tertutup begitu ya Pak, ya, tertutup, tapi kita masih penasaran tuh Pak untuk mau melakukannya karena ingin ingin membuktikan begitu Pak. Ya. Jangan sampai nanti nggak kita lakukan ternyata itu berhasil begitu Pak. Gitu Pak. Jadi kita sebagai bawahan ya mungkin Pak ya. Itu bagaimana baiknya Pak ya, yang bijak begitu Pak. Hal seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Baik, ini saya kasih 150.000 nih. Karena ini saya yakin mewakili banyak problem ya, yang ketika menghadapi atasan dengan gaya-gaya tertentu. Gitu ya. Nah, kalau saya gini Pak, kita bicara tentang atasan dulu lah ya. Figur atasan ya, bicara figur atasan kan bicara banyak aspek ya. Makanya saya selalu punya ilmu namanya kita mencoba untuk masuk dalam pikirannya, apa sih yang membuat, nanti kita belajar juga habis ini ya, belajar juga apa sih yang ada dalam pikiran dia sehingga dia menolak, apa yang ada di pikiran dia sehingga dia nggak menerima masukan yang bahkan yang baik sekalipun juga, bisa macam-macam Pak. Satu, ada rasa takut, aduh kalau gagal gimana ya, karena ada atasan yang kalau gagal, kata gagal itu sesuatu yang menghancurkan egonya, menghancurkan reputasinya, sehingga dia takut banget sama yang namanya gagal. Ada yang begitu, gagal. Ya. Yang kedua, ada lagi orang yang mungkin lebih banyak ke ego. Nah, khusus yang ego ini agak unik ya. Karena ego ini kan bukan sesuatu yang salah ya. Nah, ego itu nggak salah loh ya. Yang salah itu ada isnya. Egois itu salah. Ego itu enggak Pak. Ego itu sebenarnya kalau dalam bahasa Indonesianya adalah harga diri. Ya. Nah, masalahnya ada harga diri yang tinggi, ada harga diri yang rendah. Yang bagus adalah harga diri yang tengah. Kalau kita punya harga diri yang sehat, kita bisa menerima diri sendiri, bisa menerima masukan dengan besar hati, fine, bahwa oh ternyata bawahan saya lebih pintar. Oke deh, good, saya terima ya. Nah itu kalau kita sehat Pak. Tapi ada yang harga dirinya terlalu over. Kalau over Pak, nah ini udah agak-agak sedikit penyimpangan nih. Kalau yang namanya harga dirinya over, apapun yang terbaik dilakukan orang lain, dia nggak mau kalah. Berhenti dulu nih. Masa bawahan saya punya ide begini? Wah nggak bisa lah. Wah, udah gengsinya udah menguasai logikanya. Sehingga dia tolak. Walaupun dalam hati dipikirin, kayak bener juga ya. Nah, jadi gengsinya kuat sekali gitu ya. Ada juga yang harga dirinya rendah. Ini juga nggak bagus, harga diri rendah. Ya. Nah, sekarang kita lihat ya. Bisa rasa takut. Yang kedua ada juga pikirannya apa? Berkaitan dengan reputasi dan prestasi. Kalau masukan itu tidak cocok dengan target saya, apapun juga saya tolak. Kayak dosen Pak, saya dulu ingat Pak, waktu dosen tesis ya, itu saya dapat profesor. Semua judul saya ditolak Pak. Ini nggak bagus, ini nggak up to date. Wah, saya pusing. Aduh, ini susah banget nih profesor. Saya minta pindah nggak boleh. Nggak bisa pandai, itu memang sudah dipilih. Aduh, gimana caranya? Cara satu-satunya gimana? Saya tanya aja, Pak Profesor, Bapak punya proyek apa sekarang sih? Saya ada proyek dengan apa departemen bla 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 bla. Pak, boleh nggak saya bantu Pak? Oh gitu, mau ngebantu? Tesis kamu judulnya apa? Saya buat judul begini. Lakukan. Wah, dia bantu habis-habisan, buku dikasih. Jadi saya mulai mikir, oh bener juga ya. Kalau saya punya ide sehebat apapun, tapi menyimpang dari konsep berpikir dia dengan kepentingan dia, tabrakan terus. Jadi kita nggak perlu jago sendiri Pak. Kadang-kadang perlu juga halus mainnya ya. Oke, saya sih pengennya ini, tapi dia punya proyek ini, ya udah saya satuin deh pelan-pelan. Jadi akhirnya dia support Pak. 3 bulan tesis saya selesai. Dia kasih banyak buku, pinjam buku banyak. Nih Pak, ini pandai, buku baca. Nih, referensi. Nih, hubungin perusahaan ini. Oh, jadi saya kayak asistennya dia Pak. Saya masa bodoh, yang penting tesis saya selesai, titik.
Itu nggak simpel lah. Jadi saya berpikir juga, kita nggak bisa ngelawan orang-orang yang begini, nggak bisa. Kalau kepentingan beda, dia pasti ngelawan. Nah, sekarang saya nggak tahu tuh yang mana nih. Apa karena beliau diliputi rasa takut yang besar, takut gagal, karena kegagalan itu saya bawa konsentrasi. Yang ketiga, karena ego. Nah, ini tekniknya macam-macam nih. Kalau bicara ternyata nanti Bapak setelah menyelidiki nih, oh beliau takut nih. Kalau ini gagal gimana? Berarti kita harus lebih detail. Risk management, wah, risk man-nya harus. Suaranya hilang, Pak. Ya, suaranya hilang. Ya, baik Pak, sebentar. Misalnya contoh, Pak, setelah saya cek, ternyata benar Pak informasi ini Pak. Kita sudah cek berulang-ulang dan akurat Pak. Kemarin sudah diklarifikasi juga oleh departemen lain begini. Dan tumbuhkan rasa kepercayaan dirinya beliau. Aman Pak, saya garanti Pak. Semua sudah saya cek, aman, resikonya rendah. Oke, siap deh, berani saya. Kadang-kadang effort kita untuk meyakinkan tipe atasan begini juga begitu. Nah, kalau yang begini gimana? Nah, ini yang saya bilang tadi. Ya sudah, Bapak punya kepentingan apa sih sebenarnya sih? Ya kan? Nah, tinggal kita selimurkan gitu ya. Ide kita diselimurkan Pak. Jangan, ini Pak, saya baru menemukan. Nggak usah Pak, udah jangan pakai gaya-gayaan menunjukkan prestasi kita lah. Prestasi beliau. Pak, ini rasanya bagus juga Pak ya. Ini kalau gini, oh Bapak harapannya gini. Iya. Kalau saya kasih ide begini gimana Pak? Boleh juga tuh. Nah, gitu kan? Sebenarnya ide kita, cuman caranya harus berputar-putar supaya beliau tidak merasa itu ide kita. Ya, yang penting goal kita tercapai. Udah, nama kita hilang, ya nggak apa-apa. Yang penting kan ini kita tercapai. Nah, kalau yang begini gimana? Ini kembali nih ya. Ya, ini mungkin hampir mirip-mirip ya. Kita harus banyak lebih melihat dari sudut pandang beliau. Pak, saya mau nanya Pak, kalau dari sisi Bapak, kalau dibuat seperti ini, kira-kira bagus nggak? Oh nggak bisa, gini. Oh gitu Pak ya. Tapi ada nggak Pak? Nah itu teknik-teknik teknik mengintervensi pikiran atasan ada tuh. Communication, persuasive communication, meyakinkan orang tanpa orang merasa kita sedang melawan beliau. Seakan-akan kita sebagai sekutunya, seakan kita sebagai orang yang mendukungnya. Padahal kita sedang menyisipkan ide-ide yang kita harapkan. Nanti ya ujung-ujungnya biasanya ya kolaborasi lah ya, kolaborasi. Ya ide saya masuk 30%, ide beliau dapat 60%. Yang penting goal. Nah gitu aja udah. Nah ini seni-seni ngadepin atasan dari Pak Arya ya. Ya semoga bisa jadi bahan nih untuk kita. Karena Bapak menghadapi 1, 2, 3, 1, 2, 3. Saya pernah ngalamin semua nih, saya punya atasan berbagai macam ragam, tapi setelah saya rinci ya cuma 3 ini aja yang beliau ini kan. Itu Pak Arya. Jelas ya Pak Arya? Jelas sekali Pak. Terima kasih ilmunya Pak. Iya. Itu seni ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Barangkali? Oke, kalau nggak ada kita lanjutkan dulu Pak. Maksud ya. Ada waktu 5 menit lagi, 5 menit lagi ya. Ada satu yang saya perlu sampaikan juga ya. Video. Nah, kalau kita masih video yang Bu Patricia. Kalau kita yang sering merasa bahwa, aduh, udah terlambat, udah ini, dan sebagainya, yuk kita coba lihat satu video dulu ya. Moga-moga bisa kedengarannya jelas ya. Ini Bu Patricia Diana masuk museum rekor dalam soal pendidikan. Coba kita lihat. Ibu Diana dalam usianya menjelang 80 tahun Suaranya saring. itu tercatat sebagai pemegang rekor muri 3 rekor. Ya Bu ya. Ibu, ini kan mengagumkan dalam usia Ibu karena rekor yang dipegang adalah rekor sarjana S1 tertua yang dicatat oleh rekor muri. Iya.
emang waktu lulus sarjana umur berapa Ibu? Saya mulai kuliah umur 65 tahun. Baru mulai kuliah? Iya. Iya, saya Umur- pensiun itu Bu. Lulus umur 69 tahun. Ketika Ibu melanjutkan sekolah atau kuliah lagi, ambil S2. Saya langsung kuliah di umur 69 tahun, lulus umur 73 tahun S2. Saya lanjutkan kuliah untuk S3 Jadi Ibu lulus S3 umur berapa? umur 77 tahun. Jadi waktu Ibu Diana dalam usia 65 tahun mau kuliah, bagaimana reaksi suami dan anak-anak? Saya tidak kasih tahu suami saya. Pokoknya pekerjaan rumah tangga saya bereskan. Saya bilang, Bapak, saya pergi ke di Riarka Raya, itu saja saya bilang. Saya tidak pernah runding itu. Kalau saya runding, saya tahu tidak akan selesai dan tidak akan boleh saya ambil. Olah, tetap mereka dosen juga seolah-olah kenapa ini diterima kuliah. Seolah-olah juga dosen kurang yakin bahwa saya itu kuliah. Tetapi waktu UTS seorang dosen profesor memanggil saya ke depan, yang lain tidak dipanggil. Ibu Patricia, katanya, diambil lembaran hasil ujian. Selamat ya Bu, dia kasih selamat. Rupanya saya dapat 87,5. Ibu bikin skripsinya dengan mesin tik itu ya? Dengan mesin tik. Kenapa nggak pakai laptop? Saya juga punya laptop, tapi saya masih, padahal lebih susah pakai mesin tik, tapi sudah saya jiwai itu mesin tik. Itu ada. Bagi anak-anak yang muda, bercermin kepada saya, bersemangatlah mencari ilmu. Jadi jangan ada merasa susah, sedangkan orang tua seperti saya masih bisa mencapai S3 tanpa minta tolong sama siapa-siapa. Itu dari pikiran saya sendiri. Boleh bercermin kepada saya. Oke, silakan. Ada yang mau komentar nggak? Silakan. Ada yang mau komentar kah? Pak Nigar tadi udah buka mic-nya. Pak Nigar, silakan Pak Nigar. 67 tahun loh sarjana S1 Pak. 67 tahun. S3 77 tahun Pak. Gimana Bapak melihat sosok orang ini gitu ya? Silakan. Memecahkan mindset bahwa umur itu tidak membatasi apapun, Pak. Itu yang paling terlihat di sana, Pak. Cuman sebenarnya pengen tahu aja sih, Pak, motivasi beliau ini mau bersekolah lagi sampai S1, S2, S3 di umur segitu. Nah, itu apa? Jadi pengen tahu itu, Pak. Kalau saya lihat ceritanya, karena anak-anaknya udah besar, dia nganggur di rumah. Aduh, nganggur kok ngapain ya? Saya pengen kontribusi ngajar deh. S1 ngikutin. Masih ngajar di usia dia 77 tahun. Sekarang mungkin ini video udah lama ya. Mungkin dia hampir 80 tahun dan masih ngajar. Itu motivasinya. Karena dia ngerasa bahwa saya harus punya legacy dong. Nah, hebat ya. Oke. 100.000 buat Pak Nigar. Yang lain tadi? Ini apa ya, kalau bisa dibilang contoh nyata growth mindset ya Pak ya. Dan belajar itu nggak kenal waktu, nggak kenal umur sih. Lebih ke sana, jadi motivasi lebih buat saya sendiri gitu. Masih ada yang belajar sampai umur segitu. Sarjana lagi, bukan belajar kursus atau apapun. Benar-benar kuliah dengan keterbatasan sampai buat skripsinya pun menggunakan mesin tik. Dari saya gitu sih Pak. Iya, betul. Ya, baik ya. Ini semoga menjadi inspirasi nih ya buat kita semua yang mungkin di usia masih produktif, masih muda,
selalu kalau selama ini merasa bahwa aduh kurang beruntung lah, selalu merasa bahwa udah terlalu tua, sudah terlambat, no, nggak ada urusan. Ya, selama masih punya semangat, lalu kita punya purpose yang jelas, tujuan yang jelas, coba semua bisa dilewati. Itu kira-kira, ya. Oke, 100.000 juga buat Ibu Marsha.